Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA, Kota Bandung ini faktor perilaku seksual mendominasi penyebab penularan HIV ini mencapai angka 300 hingga 400 kasus setiap tahun. Penularan virus HIV/AIDS sudah dilaporkan menjalar ke sejumlah kota besar lainnya di Jawa Barat. Secara kumulatif, menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah orang dengan HIV yang dilaporkan sampai Maret 2021 mencapai 427.201 kasus. Sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS sampai Maret 2021 mencapai 131.417 kasus. Lalu apa sebenarnya HIV dan AIDS itu? Human Immunodeficiency Virus merupakan sebuah virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan sekumpulan gejala penyakit yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Penularan HIV melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Faktanya, kondisi sosial atau pergaulan siswa di sekolah pada saat ini sangat beresiko untuk menaikkan penularan kasus HIV. Misalkan pacaran dan terus bergonta-ganti pasangan. Pergaulan anak-anak di sekolah pada zaman sekarang ini semakin bebas. Bahkan banyak di antara mereka yang melakukan seks di luar nikah atau seks di bawah umur. HIV bisa ditularkan melalui hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi dan atau dengan pasangan yang terus bergonta-ganti. Contoh perilaku lainnya adalah kecanduan konten pornografi. Jika seseorang kecanduan konten pornografi, maka seseorang tersebut akan mencoba untuk meniru apa yang mereka lihat. Ini berkaitan dengan sel saraf otak mirror neuron. Mirror neuron adalah sel-sel otak yang mampu membuat seseorang seperti merasakan atau mengalami apa yang ditontonnya, termasuk pornografi. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk mencoba dan meniru apa yang dilihatnya dan bisa menjerumuskan terhadap seks bebas. Saat ini, stigma, diskriminasi, dan minimnya pengetahuan tentang HIV dan AIDS merupakan masalah terbesar di Indonesia dalam upaya menurunkan prevalensi orang dengan HIV. Jadi, menurut saya, kita perlu menyamakan perspektif tentang HIV atau AIDS karena kebanyakan orang malah menjauhi si korban. Hal itu menyebabkan orang-orang yang mengalami gejala tidak mau memeriksakan keluhan mereka dan membuat orang yang terjangkit HIV tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan perawatan untuk penyakitnya itu. Dan mereka beresiko menyebarkan penyakitnya kepada orang lain. Padahal, siswa seharusnya mengisi kehidupan mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti ikut organisasi atau ekskul, memperbanyak teman-teman yang memiliki dampak positif, dan lain sebagainya. Beragam peraturan dan kebijakan sudah diturunkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kasus HIV. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada di level masyarakat. Misalkan untuk kasus pornografi, Indonesia menduduki peringkat ketiga di Asia untuk negara yang rakyatnya mengakses video pornografi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pornografi berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan seks bebas, dan seks bebas pastinya akan mempengaruhi proses penyebaran HIV. Jika angka statistik yang menonton pornografi sangat tinggi, bagaimana cara kita mengantisipasi hal tersebut? Meskipun sudah ada kebijakan yang diturunkan oleh Menkominfo terkait pornografi, tetapi implementasinya juga masih sulit. Jadi kesimpulannya, kita ini tidak kekurangan kebijakan dan peraturan dari pemerintah terkait penanggulangan HIV. Tetapi yang jadi masalahnya adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di kalangan masyarakat. Dan menurut saya, dengan adanya Duta KPA ini sangat membantu pemerintah dalam rangka menyebarkan informasi kepada masyarakat, yang mana nantinya para duta ini bisa menyalurkan informasi dari pemerintah ke masyarakat. Dan menurut saya, pemilihan duta dari para remaja atau dari anak SMA merupakan hal yang sangat bijak, karena seperti yang kita tahu bahwa remaja adalah penerus suatu bangsa
yang mana jika sedari dini para remaja sudah diberikan bekal terkait pemahaman HIV, terkait cara penanggulangan HIV, ketika si remaja itu beranjak dewasa, mereka akan lebih paham mengenai HIV, mereka akan lebih aware mengenai HIV dan lain sebagainya. Dan nantinya pada masa si remaja itu sudah dewasa, si masa tersebut akan lebih kurang kasus HIV karena para rakyatnya sudah mengerti dan sudah paham mengenai HIV tersebut.